Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada siang hari ini Allah menurunkan hujan kepada kita sebagai rezeki dari Allah, menjadikan tanaman-tanaman subur, kita bisa menikmati kekayaan alam. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita. Kemudian marilah kita manfaatkan segala rezeki dari Allah ini untuk ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat, yang berarti kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah-nambah nikmat bagi kalian. Tapi apabila kalian kufur, menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan, tidak mau bersyukur kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pemasangan dan pelepasan kateter uretra, dan juga kita juga akan mengenal fungsi suprapubik. Nah, jadi ini merupakan satu tindakan yang akan sering kalian lakukan nanti sebagai dokter umum. Jadi misalkan pada kondisi di mana pasien mengalami kesulitan berkemih, misalkan kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami pembesaran prostat, ya, prostat hiperplasia. Biasanya yang jinak, ya, yang paling sering, atau yang jarang seperti tumor prostat. Kemudian pada pengambilan sampel urin yang membutuhkan urin yang benar-benar bersih, nah itu kita tanpa kontaminasi, kita juga membutuhkan tindakan seperti fungsi suprapubik, ya. Nah, jadi ini beberapa tindakan yang penting untuk kalian pelajari dan harus kalian kuasai. Nah, setelah keterampilan ini, kalian harus bisa memasang kateter uretra melalui prosedur yang baik dan benar. Kemudian juga harus bisa melepas kateter uretra dengan baik dan benar. Nah, kateter ini juga digunakan waktu operasi, ya. Jadi adik-adik, waktu pasien yang mengalami operasi, kita biasanya untuk mengecek balance cairan, jadi apakah dia shock atau tidak, itu kita lihat dari produksi urinnya. Nah, produksi urin ini dapat kita ukur dengan pemasangan kateter, sehingga nanti urinnya ditampung di dalam urin bag yang bisa kita ukur berapa volume urinnya. Nah, jadi setiap pasien yang tidak sadar di rumah sakit, yang penurunan kesadaran tidak sadar, itu sebaiknya dipasang kateter uretra, karena itu akan mempermudah dalam penanganan pasien, ya. Nah, ini alat-alat yang kalian perlukan, yaitu kateter Foley sesuai ukuran, kemudian ada urin bag steril. Kateter Foley ini yang ini, ya. Ini kateter Foley yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam uretra. Kemudian urin bag adalah yang ini, ya. Urin bag ini digunakan untuk menampung urinnya. Kemudian pinset anatomis yang steril. Ini untuk memegang kateter. Nggak boleh kateter ini dipegang dengan yang tidak steril. Kemudian kita gunakan bengkok, ya, untuk menampung alat-alat yang sudah kita gunakan ataupun alat-alat sisa. Kemudian mangkok kecil ini untuk mengisi cairan antiseptik, sarung tangan steril. Nah, jadi dalam pemasangan kateter ini harus benar-benar steril, ya, dia, karena di saluran kemih yang di luar, yaitu uretra, itu kondisinya steril. Apalagi di kandung kemih. Nah, itu harus steril. Jadi tidak boleh ada kuman di situ. Kalau ada kuman, itu bisa menyebabkan peradangan atau infeksi. Kemudian kita membutuhkan silokain gel. Nah, ini adalah gel untuk memberikan efek anestesi. Karena waktu dimasukkan kateter ke dalam uretra, itu sangat perih, ya. Nah, jadi pasien perlu diberikan silokain gel untuk pasien merasa nyaman dan tidak nyeri. Kemudian kita membutuhkan duk steril, karena itu dapat mempermudah kita untuk menutup area kerja kita, dan sehingga area kerja kita juga menjadi steril karena tertutup dengan duk steril. Jadi hanya bagian genitalia eksternalnya saja yang dinampakkan, ya. Kemudian kita perlu persiapkan spuit, ya, spet steril 5 cc atau 10 cc.
Nah, ini kita gunakan untuk mengembangkan balon pada kateter Foley-nya. Jadi kita isi air 5 cc dan 10 cc. Kemudian Aquades 1 flash ini untuk kita gunakan untuk mengisi spet ya yang akan kita suntikan ke dalam balon dari kateter. Kemudian kita perlu desinfektan agar tindakan kita mengikuti prosedur aseptik dan antiseptik. Jadi biasa yang kita gunakan adalah povidone iodine ya. Kemudian kasa steril, plester. Nah, ini plester ini kita gunakan untuk menfiksasi kateter karena kateter ini bentuknya panjang, jadi kalau misalkan tidak difiksasi nanti tertarik atau terinjak, nah itu bahaya. Kemudian squeeze 10 cc atau spinal needle ukuran 16F dan 10 cc untuk anak-anak dan dewasa. Kemudian anestesi lokal. Nah, ini digunakan kalau untuk melakukan fungsi suprapubik. Tapi kalau untuk pemasangan kateter tidak perlu menggunakan anestesi lokal dan squeeze yang ini ya. Ini digunakan hanya untuk melakukan fungsi suprapubik saja. Nah ini, jadi kateter itu merupakan alat yang terbuat dari bahan lunak kalau sekarang ya. Jadi kita menggunakan bahan lunak yang terbuat dari lateks atau silikon. Nah bisa juga menggunakan bahan keras atau logam. Ini digunakan pada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, pada zaman dahulu juga belum ditemukan kateter yang berbahan lunak. Yang digunakan adalah kateter jenis logam ya. Nah, kateter jenis logam ini juga masih sering digunakan pada waktu menolong persalinan, ya karena waktu menolong persalinan lebih simpel itu menggunakan kateter yang logam. Di samping itu, uretra perempuan juga pendek, tidak sepanjang uretra laki-laki. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan urin yang berada di dalam kandung kemih. Nah, mungkin urinnya ini tidak bisa keluar karena ada hambatan di sini, bisa ya. Ada ini pembesaran prostat, ya. Atau kita membutuhkan sampel urin yang bersih, benar-benar bersih. Jadi urin yang terkandung di dalam kandung kemih. Jadi dia tidak keluar melewati uretra dulu. Nah, kita mau melihat kondisi urin di dalam kandung kemih ini apakah benar-benar steril. Karena kalau sudah keluar dari uretra, kita tidak tahu itu kuman yang kita dapatkan di urin misalkan itu berasal dari kandung kemih atau dari uretra. Jadi kita membutuhkan urin yang berasal dari kandung kemih, ya. Nah, berbagai tujuan lain juga, ya. Jadi untuk perawatan pasien, misalkan pasien tidak sadar, ya, ini digunakan kateter juga. Nah, macam-macam kateternya ada yang kateter ini yang dimasukkan, ada yang kateter kondom, ya. Jadi cuma dibungkuskan saja di sini di alat genitalia eksternal laki-laki sehingga tidak perlu dilakukan insersi ya. Nah, lama pemasangannya ini dia biasanya sebentar, jadi tidak permanen. Paling lama itu 3 hari sekali kateter ini harus diganti karena ini merupakan benda asing dan yang akan memicu sekresi mukus di sini. Nah, kemudian mukus yang ada di sini juga akan menjadi tempat berkembang biak kuman. Sehingga kalau pemasangan kateter melebihi waktunya, nah itu bisa rentan terjadinya infeksi pada saluran kemih, ya. Nah, jadi kateter ini setiap 3 hari harus diganti. Nah, jadi kateternya ini bersifat sementara, ya. Kemudian bisa juga dipasang menetap, ya, beberapa hari. Nah, sehingga butuh fiksasi. Tapi tadi paling lama 3 hari, ya, harus diganti. Jadi kalau untuk keperluan yang sesaat saja, tidak perlu dipasang balonnya. Jadi kita mungkin cuma mau dekompresi saja, ya, mengurangi volume dari urin di di kandung kemih. Ini tidak perlu kateter yang lama ya pemasangannya. Jadi sementara atau bisa juga menetap sampai beberapa hari. Nah, contoh yang kita pasang menetap itu misalkan pada pasien pembesaran prostat. Jadi kalau dia tidak dipasang kateter, maka dia tidak bisa keluar urinnya. Dia akan merasa penuh di kandung kemihnya, kemudian akan merasa sangat sakit, nyeri karena tidak bisa kencing. Ya, jadi dia sementara harus dipasang kateter sehingga evakuasi dari urinnya ini akan berjalan lancar dan dia tidak akan merasa nyeri. Tapi ini sifatnya sementara karena untuk menghilangkan sumbatan yang disebabkan oleh pembesaran prostat itu harus dilakukan tindakan operatif, ya.
Nah, kemudian jenis-jenis kateter ini ada ini yang besi tadi nih. Ini kateter besi ya. Yang ini yang masih digunakan di kebidanan. Jadi kadang-kadang waktu ini kita menolong persalinan, nah kita karena ini lebih simpel ya, kemudian dia lebih cepat, kemudian lebih rigid juga, sehingga waktu dimasukkan insersinya ini akan lebih mudah dibandingkan dengan kateter yang sifatnya lunak ya. Jadi ini masih digunakan juga di dalam kebidanan biasanya. Nah, kemudian ada yang dua lubang ya. Kateter dua lubang. Nah, ini dua lubang. Yang pertama ini adalah lubang yang lebih besar, ini yang ini lubang yang ini ada ya. Ini untuk mengeluarkan airnya. Jadi ini untuk mengeluarkan air seninya. Nah, jadi ini kita hubungkan dengan urin bag-nya ya, dengan selang yang mengarah kepada urin bag. Nah, kemudian lubang yang lebih kecil, nah ini untuk memasukkan udara atau air untuk mengisi balon pada ujung kateter. Nah, di ujung kateter ini ada balonnya, yang ini ujung ini. Nah, dia akan mengembang. Nah, ini dimasukkan dari sini, dari lubang yang ini yang kecil, ya. Nah, ini bisa diisi dengan udara, tapi bisa juga diisi dengan air, tetapi lebih disukai air ya, karena dia akan lebih bertahan, lebih stabil, karena ini fungsinya sebagai stabilisator ya, untuk membuat agar kateternya ini tidak keluar masuk di sphincter dari ini kandung kemihnya, karena bisa lepas kalau dia tidak dipasang balon ini ya. Nah, kemudian ini yang tiga jalur ya. Jadi jalur pertama untuk memasukkan cairan irigasi ya, saluran pertama. Jadi ini bisa kita melakukan irigasi pada kandung kemih. Jadi ada cairan yang bisa kita masukkan. Jadi ini bisa digunakan untuk irigasi. Kalau untuk irigasi saluran kemih, misalkan kita mau membersihkan saluran kemih seperti itu ya, ini menggunakan yang tiga jalur. Karena di samping dua jalur tadi untuk menggembungkan balon dan untuk keluarnya air kencing, ada jalan ketiga, yaitu untuk kita melakukan irigasi. Jadi kita bisa menyemprotkan air dari sini ya masuk ke kandung kemih. Kemudian dia akan keluar lagi melalui jalur yang satunya. Jadi jalur yang ini dia keluarnya. Nah, ini panjang kateter ya. Panjang kateter itu kira-kira pada laki-laki itu 16 cm dia masuk ke dalam uretranya ya. Jadi uretra laki-laki itu sekitar panjangnya 16 cm. Kemudian pada anak laki-laki itu 10 cm. Nah, sedangkan perempuan uretranya lebih pendek. Jadi kateternya itu panjangnya cuma butuh sekitar 6 cm. Nah, makanya tadi waktu untuk membantu proses persalinan ya, retensi urin itu dapat mengganggu kontraksi uterus ya. Jadi adanya retensi urin, dia menahan kencing itu dapat mengganggu kontraksi uterus. Makanya dia harus dilakukan dekompresi. Jadi pengeluaran urin dari kandung kemihnya. Makanya pada perempuan sering dilakukan kateterisasi dulu. Nah, biar lebih gampang dan cepat tadi menggunakan yang kaku ya, tadi menggunakan besi ya, kateter yang dari besi. Nah, ini ukurannya tadi ya, ada ukuran skala Franz atau mm ya. Nah, jadi kateter itu ada skalanya ya, 1 sampai 18 ya. Nah, ini 1 FR ini 1 F itu 0,3 mm. Nah, jadi kadang-kadang ada tulisannya 16F atau 18F. Nah, ini untuk dewasa, ya. Nah, tetapi kalau untuk anak-anak dia yang lebih kecil lagi nomornya, bisa 12 ya, bisa ini ya. Nah, berbeda dengan kateter untuk infus ya. Kalau untuk infus makin gede nomornya, itu makin kecil diameternya. Jadi aboket yang nomor 18 itu lebih besar daripada aboket nomor 20. Nah, kalau kateter kebalikan, dia semakin besar skalanya berarti semakin besar diameternya ya, ukuran kateternya ya. Nah, untuk pemasangan kateter yang adekuat ya, yang baik, kita harus menerapkan prinsip ini, yaitu gentle, lembut. Jangan kita melakukan dengan kasar. Karena kalau kasar bisa menyebabkan trauma pada uretra, bisa ruptur uretranya itu ya. Apalagi dengan menggunakan kateter yang
kaku tadi, yang keras tadi. Nah, itu bisa menyebabkan perlukaan, trauma pada uretra. Kemudian harus steril. Tidak boleh kita melakukan tindakan ini dalam kondisi tidak steril karena bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran kemih, pada uretra, kantung kemih. Ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan prinsip sterilitasnya. Kemudian lubrikasi. Nah, lubrikasi ini harus cukup karena lubrikasi ini adalah untuk mengurangi gesekan antara kateter dengan uretra, dengan permukaan dari uretra. Kalau dia tidak ada lubrikasi, itu gesekannya akan terjadi ya, akan terjadi friksi yang sangat kuat. Nah, sehingga bisa menyebabkan cedera. Kemudian gunakan kateter dengan ukuran yang sesuai. Jangan sampai kita menggunakan kateter, misalkan untuk dewasa kita gunakan kateter, untuk kateter anak-anak kita gunakan kateter dewasa. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan menyebabkan trauma pada uretranya. Ya, bisa menyebabkan trauma pada uretra, pada sphincter ya. Nah, indikasi kateter itu dipasang misalkan pada retensi urin akut dan kronis. Misalkan retensi urin yang akut itu ya, misalkan terjadi trauma, trauma nggak boleh ya, salah. Jadi retensi akut itu misalkan pada kondisi di mana dia tidak bisa kencing sama sekali, tapi bukan karena trauma ya. Misalkan pada pembesaran prostat yang baru ini, yang baru terjadi, ya. Jadi pembesarannya menyebabkan terjadinya retensi urin, ya. Atau misalkan retensi urin karena yang lain, misalkan karena trauma bisa ya, trauma tulang belakang tapi bukan trauma pada daerah perineum. Jadi kalau pada trauma tulang belakang tidak ada indikasi dia mengalami ruptur perineum ya atau ruptur uretra, itu bisa dilakukan pemasangan kateter ya. Kemudian yang untuk memonitoring tadi, memonitoring urin output pada operasi besar dan pasien kritis. Karena ini indikator bahwa seorang pasien itu mempunyai sirkulasi yang baik adalah dia menghasilkan urin setiap jam. Setiap jam dia menghasilkan 1 ml urin per kilogram berat badan ya. Nah, jadi itu adalah indikator yang harus kita terus awasi, terutama pada pasien kritis, pasien shock ya. Ini kita harus monitoring dari urin outputnya. Kemudian kita melakukan resusitasi cairan untuk menilai apakah sudah berhasil kita melakukan resusitasi cairan pada pasien dehidrasi misalkan ya, atau pada pasien pendarahan shock hipovolemik bisa juga. Nah, dengan diproduksinya urin yang cukup itu menandakan dia sudah terrehidrasi. Ini kateter yang menetap ya. Kemudian untuk kateter sementara ini digunakan untuk tadi waktu membantu perempuan melahirkan. Kita mengosongkan kandung kemihnya agar kontraksi uterusnya baik ya. Nah, tetapi kateter ini tidak boleh kita pasang kepada penderita yang kita curiga ada cedera di uretra. Ya, misalkan dia jatuh terduduk, dia waktu naik sepeda, dia kena straddle-nya, ya, kena straddle itu tempat duduk sepeda itu ya. Nah, dia terjatuh di situ. Nah, sehingga dia menyebabkan trauma pada daerah perineum. Ini bisa menyebabkan ruptur uretra. Nah, ini tandanya adalah keluar darah dari orifisium uretra eksternal. Jadi darah keluar dari orifisium uretra eksternalnya ada darah. Kemudian ada hematom yang luas pada daerah perineum. Nah, ini juga menandakan kemungkinan adanya ruptur uretra. Kemudian ada perubahan letak prostat pada colok dubur. Misalkan kita lakukan colok dubur, prostatnya tidak pada tempatnya, jadi prostatnya melayang, gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan ini ya, perabaan prostat. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memasang kateter ini adalah yang pertama kita tentu harus memperhatikan betul prosedur aseptik dan antiseptik ya, karena ini harus dimulai dengan steril kemudian diakhiri dengan steril juga. Jadi kita siapkan alat
yang steril, kemudian kita lakukan cuci tangan, kemudian sarung tangan yang steril ya. Kemudian pemasangannya juga harus steril, kita taruh di duk steril karena uretra itu dia bersih, tidak ada kuman yang hidup di uretra ya. Nah, apalagi di kandung kemih. Jadi kalau sampai ada kandung kemih atau uretranya itu kemasukan kuman atau bakteri, nah dia akan menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran kemih. Kemudian pembuang limbahnya juga harus diperhatikan ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini juga kita harus memperhatikan keamanan kita juga karena kita akan berurusan dengan cairan tubuh pasien yang mungkin mengandung penyakit ya. Jadi kita juga harus pakai celemek, harus pakai sarung tangan ya. Jadi ini untuk menghindari tenaga medis dari infeksi nasokemial ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan lubrikasi. Jadi kita masukkan jelly silokain gel tadi ke dalam uretra dengan spuit. Jadi kita semprot dengan spet tanpa jarum. Sehingga itu akan menyebabkan uretranya itu akan terisi dengan gel tersebut, dia akan memberikan efek anestesi, kemudian akan memberikan efek lubrikasi juga. Ya, sehingga tindakan akan dilakukan dengan mudah, kemudian menghindari cedera mukosa ya karena ini cederanya dapat menyebabkan struktur uretra ya. Nah, ini pada laki-laki. Jadi kalau dia lecet waktu pemasangan kateternya, mukosanya lecet, mukosa tersebut ya bisa berubah menjadi jaringan ikat ya, mati dia jadi jaringan ikat dan itu akan menyebabkan struktur uretra. Nah, kemudian ini harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih di bawah pengawasan dokter. Jadi nggak harus dokter masang kateter, bapak ibu perawat juga bisa, tapi sudah terlatih dan masih diawasi terus ya. Nah, kemudian dimasukkan secara perlahan untuk mencegah cedera pada mukosa uretra. Kemudian pengembangan balon kateter juga harus diperiksa dulu sebelum dimasukkan, balonnya harus dites dulu mengembang atau tidak. Nah, kemudian pengembangannya juga harus benar-benar setelah kateter itu benar-benar masuk semua ya. Setelah dia masuk semua, maka dia akan melewati sphincter ya dan tidak berada di ureter lagi, posisinya sudah berada di dalam kandung kemih. Nah, baru di dalam kandung kemih boleh dikembangkan balonnya. Jangan saat dia masih berada di uretra atau di sphincter uretra sudah dikembangkan, ini tidak bisa, tidak boleh. Ini dapat menyebabkan ruptur uretra. Kemudian pelepasan kateter harus perhatikan juga apakah benar-benar balon itu sudah kempis waktu waktu mau dilepaskan sehingga tidak mencederai uretra ya. Nah, jadi ini tadi balon tadi harus dikembangkan kalau dia sudah mencapai ke kandung kemih di sini. Jangan dia baru berada di uretra di sini, balonnya sudah dikembangkan. Nah, ini dapat menyebabkan ruptur. Nah, waktu menariknya juga, waktu melepas, ya balon tuh benar-benar harus kempis dulu dan harus kita ingat berapa mili kita masukkan cairannya itu, apa 20 mili atau 15 mili ya, harus benar-benar dikeluarkan semua waktu mau melepas, nah, sehingga balonnya sudah kempis. Jadi waktu ditarik dia tidak akan menyebabkan trauma karena dia diameternya lebih kecil daripada uretra. Ya, jadi jangan sampai balon tadi masih berada di uretra, sudah dikembangkan atau waktu melepaskannya belum dikempiskan semua sudah ditarik ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena uretra ini sangat kecil ya. Jadi kecil dia ukurannya kira-kira diameternya setengah sentimeter. Kemudian panjangnya pada pria 17 sampai 22 cm. Nah, jadi waktu pada pria kita harus benar-benar memasukkan semua kateternya sampai dia di ujung ya. Jadi ini akan diperkirakan ujung balonnya sudah berada di dalam kandung kemih. Uretra pada pria dibagi 3 ya, sudah belajar kita dulu. Ada pars prostatica di sini, ini uretra ya, pars prostatica, kemudian pars membranosa dan pars spongiosa. Nah, pada wanita lebih pendek, cuma 3-4 cm tadi, ya, jadi panjang pada kateter perempuan cuma 6 cm kira-kira. Nah, waktu melahirkan, kandung kemih yang membesar, yang dia masih berisi cairan ini dapat menghalangi kontraksi rahim. Ya, jadi dia harus dikosongkan. Nah, biasanya menggunakan tadi kateter yang besi tadi ya biasanya.
Nah, komplikasi dari pemasangan yang tidak benar bisa menyebabkan struktur uretra, uretranya menjadi jaringan ikat, menjadi menyempit, atau dia rupture ya, uretranya dia sobek. Bisa juga perforasi buli-buli sampai jebol ke buli-bulinya, bisa juga yang tidak steril tadi menyebabkan infeksi dan bisa menyebabkan shock bakterial. Jadi ini yang paling sering ini ya pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau dia tidak steril, dipasang kateternya atau dia sudah lama tidak diganti, pada pasien itu bisa mengalami sepsis ya. Sangat kasihan pasiennya kalau sampai mengalami sepsis karena ada bakteri dari kateternya. Kemudian pendarahan juga bisa, kemudian balon pecah dan tidak bisa dikempeskan. Nah, ini juga merupakan suatu komplikasi sehingga kita memerlukan tindakan operatif kalau balonnya tidak bisa pecah, tidak bisa dikempeskan waktu mau dibuka ya. Nah, jadi harus dilakukan tindakan operatif, bahaya juga. Nah, ini prosedurnya, jadi persiapan ya, interpersonal dikasih tahu dulu tentang informasi kenapa dipasangin kateter, bagaimana caranya, kemudian minta persetujuannya ya. Kemudian lakukan pada pasien harus tidur pasiennya, harus rileks. Kemudian alat dan bahan yang dipersiapkan, kemudian isi spuit 5 cc dengan jelly yang mengandung ini anestesi lokal, silokain gel, ya cukup 5 cc, kemudian isi 10 cc dengan Aquades, ya kemudian cek balon kateternya apakah berfungsi dengan baik dan tidak bocor. Ini bisa kalian lihat lebih lanjut pada video CSL kita ya. Nah, ini prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan. Nah, di video ini kita cuma membahas secara teoritisnya ya. Jadi kita bahas secara teoritis agar kalian bisa melakukan keterampilan dengan baik. Karena keterampilan yang baik itu pasti ditunjang oleh teori yang matang. Ya, jadi pengetahuan knowledge eh, yang yang banyak ya. Jadi harus punya pengetahuan. Kita tuh harus berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Ya, makanya Al Imam Al Bukhari itu mengatakan menulis di dalam kitabnya Babul Ilmi Qoblal Qauli wal Amali. Jadi dia menulis suatu bab yaitu berilmu sebelum dia berkata dan berbuat. Ini ya daftar pustakanya. Nah, kemudian tindakan yang kedua adalah fungsi suprapubis, di mana kita melakukan fungsi atau pengambilan cairan dari posisi di atas pubis. Ya. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan juga yang harus kalian tahu dan harus kalian kuasai. Ya. Jadi level kompetensinya itu 3. Jadi kalian bisa melakukan ini. Ya, harus bisa melakukan dan pernah melakukan selama kalian kuliah, dan nanti kalau kalian berada di pelayanan kesehatan, kalian bisa melakukan mandiri ya. Alat-alatnya dibutuhkan tadi sama seperti pemasang kateter, butuh sarung tangan steril, DUK, desinfektan, fase steril, anestesi lokal. Nah, ini yang membedakan tadi ya, kalau kita tadi membutuhkan gel, nah ini kita butuh bentuknya ini suntikan ya, yang cair ya, lidokain. Nah, ini anestesi lokal lidokain 1%, kemudian spet 10 cc dan aboket ukuran 16 sampai 18, kemudian disambungkan ke selang infus. Nah, ini kita akan melakukan penusukan, maaf. Ya, kita akan melakukan penusukan di sini di daerah suprapubis dengan tujuan adalah kita mengambil cairan di dalam kandung kemih. Ya, kita juga bisa melakukan dekompresi di sini untuk mengurangi rasa nyeri ya, karena dia ini apa namanya distensi dari kandung kemih. Nah, ini bisa juga digunakan apabila kita ingin memeriksa urin yang tanpa kontaminasi dari uretra. Jadi kita memerlukan apakah kita mau mendiagnosis sistitis ya. Nah, sistitis itu kita diagnosis dari sini. Kalau kita temukan di dalam urin suprapubiknya ini ditemukan bakteri, apalagi bakterinya setelah kita kultur itu positif ya, itu benar-benar berarti terjadi sistitis. Ya. Nah, kemudian ini juga bisa dilakukan untuk mengawali tindakan sistostomi terbuka. Jadi kalau sistostomi itu kita membuat suatu hubungan antara dunia luar dengan kandung kemih. Jadi kita buat lubang
ya, di sini tempat keluar urin. Jadi ini dipasang kateter. Jadi mungkin dia ada masalah di uretra, ada tumor atau ada apa yang tidak bisa memungkinkan pemasangan kateter melalui uretra, maka kateter bisa dilakukan dengan pemasangan dengan pembuatan sistostomi terbuka, ya. Nah, sebelum melakukan fungsi, pasien tadi harus banyak minum, ya, agar buli-bulinya penuh. Nah, kalau dia penuh, kita bisa melakukannya dengan mudah, ya. Tetapi kalau dia kosong, nah ini bahaya juga karena bisa kita menusuk bagian yang lain, ya. Nah, pada laki-laki tonus ototnya lebih kuat, nah, jadi agak terasa tekanannya dan puncak buli-buli teraba saat buli-buli penuh, sedangkan pada perempuan kadang-kadang tidak teraba walaupun buli-buli penuh, karena pada perempuan di daerah sini kadang berlemak, ya, jadi dia tidak teraba kadang-kadang buli-bulinya. Kemudian juga ototnya tidak terlalu kuat, otot abdominalnya, sehingga buli-bulinya kadang tidak teraba karena dia tidak terlalu menekan, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan pada bayi. Jadi pada bayi untuk memeriksa urinnya kadang-kadang juga dilakukan fungsi suprapubik ini, ya. Jadi dilakukan fungsi pada bagian atas simfisis. Jadi ini simfisis, tulangnya, ya, tulang simfisis. Nah, kemudian kita lakukan penusukan dengan spad di sini, ya, dengan posisi sekitar 45 derajat, ya, atau 30 derajat. Nah, kemudian fungsi pulpus ini dilakukan pada garis tengah di antara umbilikus dan simfisis. Jadi ini umbilikus, ini simfisisnya, ya. Nah, ini di garis tengahnya, di tengah-tengahnya, tengah-tengah simfisis dan ini, ya, di tengahnya. Jadi dibuat garis, jadi sejajar dia dengan umbilikus. Jangan menyamping, ya, nggak boleh. Jadi harus sejajar. Jadi berada di tengah-tengah simfisis, ya, posisinya. Agak di atas tapi di tengah, ya. Nah, bila fungsi buli tidak bisa dilakukan, tidak dilakukan itu apabila ditemukan tumor pada buli-bulinya, ya, atau hematuria yang tidak jelas. Jadi kalau misalkan dia berbenjol-benjol, ya, di sini ininya apa namanya masanya, ya, itu sebaiknya tidak dilakukan fungsi suprapubis. Nah, jadi kita mengarahkan jarumnya itu sekitar 30 sampai 25 derajat, ya, dari ini. Nah, ini harus pas, jadi harus ditentukan benar-benar posisi dari kandung kemihnya, dan kalau bisa pasien habis minum, ya. Nah, jadi posisi kandung kemihnya itu terisi. Nah, ini caranya, ya. Jadi kita meletakkan satu tangan kita di atas ini, kita sambil meraba tulang simfisis, ya. Kemudian dengan sudut sekitar 25 atau 20 derajat dari sudut ini tegak lurus, nah, kita melakukan penusukan, ya. Nah, ini harus dilakukan tadi pada ini sejajar dengan umbilikus, ya. Jangan di sini, jangan di sini, dia harus sejajar. Nah, di atas, sedikit di atas simfisis. Ini daerah yang disebut dengan linea mediana, tepat di atas simfisis pubis. Jadi harus di tengah sini, tidak boleh di samping kiri, tidak boleh di samping sini, ya. Nah, prosedurnya ini sama dengan kateter, jadi harus benar-benar steril dilakukan, ya. Kemudian memasang duk steril, kemudian kita tentukan dulu daerahnya di mana. Kemudian yang penting, karena ini kita akan menusuk di bagian yang ini mengandung persarafan, kita harus memberikan anestesi lokal, terutama pada pasien anak-anak. Kalau tidak dianestesi, nanti dia akan bergerak, akan ini, ya, membahayakan, bisa menyebabkan trauma, ya, trauma pada tempat lain kalau dia bergerak-gerak. Jadi ini harus dilakukan anestesi lokal. Jadi anestesi di kulit sekitar 5 cm, pada anak tidak lebih dari setengahnya di atas simfisis, ya.
Nah, jadi harus dilakukan anestesi lokal dulu di sini. Disuntik lidokain tadi 1%. Ya, diberikan suntikan. Jadi waktu kita menyuntik dalam itu sudah tidak terasa. Nah, anestesi ini ditunggu sekitar 1 menit atau 2 menit setelah anestesinya itu berjalan, anestesi lokalnya baru dilakukan fungsi suprapubik sehingga pasien tidak merasakan nyeri ya. Nah, fungsi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, menggunakan SPED yang 10 cc tujuannya untuk mengambil sampel dan juga menggunakan ABOCAT 16 sampai 18 yang disambungkan di selang infus. Nah, tujuannya untuk pengambilan urin sementara sampai ke rumah sakit tempat rujukan. Ya, jadi bisa kita tanpa menggunakan ABOCAT, bisa juga menggunakan ABOCAT. Ya. Nah, kemudian fungsi dengan menggunakan SPED 10 cc ataupun ABOCAT ini harus berada di linea mediana tadi, ya harus di tengah. Ya. Jadi tidak boleh di menyamping. Nah, kemudian biasanya jarum akan menyentuh vesika setelah terdorong, ya. Kemudian kita akan merasakan rasa seperti menembus ini ya, menembus balon ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah sampai ke ini ya, jadi ini diperkirakan ya deh ya, berapa kira-kira jaraknya ini, berapa kira-kira jarak yang harus dimasukkan jarumnya, ya. Jadi kira-kira 5 cm ya jarak jarumnya harus masuk. Nah, kemudian kita aspirasi dulu. Kalau dia urin berarti benar, tapi kalau dia merah atau darah itu bisa berarti mungkin salah tempat ya. Nah, untuk keterampilan ini nanti kita akan melakukan ini ya secara mandiri. Yang penting kalian hafal dulu step-stepnya, kemudian hafal teorinya, ya, kemudian kalian bisa melakukan simulasinya. Jadi untuk simulasi nanti kalian akan diharuskan membuat video simulasi ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, biar penjelasannya lebih jelas, kalian bisa kombinasikan dengan menonton video dari CSLFK Unila ya. Di situ dijelaskan step by step-nya. Ada yang mau tanya, silakan deh. Jadi harus tahu indikasinya, kontraindikasi, nggak boleh dilakukan pemasangan kateter tadi. Kalau dia ada trauma pada daerah perineum, ya, ada hematom pada daerah perineum, atau ada darah yang keluar dari mitus uretra eksterna, nggak boleh. Kalau ada dia keluar darah dari mitus uretranya itu nggak boleh. Itu tanda-tanda adanya ruptur uretra, ya, nggak boleh dilakukan kateterisasi. Ada yang mau tanya, silakan. Izin bertanya, dokter. Anggra ini, silakan. Nah, iya dok, izin bertanya. Tadi kalau untuk kateter sudah dijelaskan untuk kontraindikasinya. Untuk fungsi suprapubik ini apakah sama dok untuk kontraindikasinya atau ada yang berbeda ya dok? Ya, kalau untuk fungsi suprapubis, kontraindikasinya sebenarnya kalau dia nggak jelas aja posisi ininya, posisi kandung kemihnya di mana nggak jelas. Misalkan ada tumor pada kandung kemih kan nggak jelas kan ininya, dia berbenjol-benjol di mana tempat posisinya ya. Tapi kalau posisinya jelas, teraba, pada laki-laki biasanya teraba ya. Nah, kemudian pada perempuan dia simetris, perutnya itu kiri dan kanan ya. Nah, kemudian kita lakukan dengan prosedur steril, itu tidak masalah kita lakukan. Jadi berbeda dengan pemasangan kateter uretra. Tadi kalau dia kita temukan tanda-tanda adanya ruptur uretra, itu tidak boleh dilakukan pemasangan kateter uretra. Ya, jadi kalau dia ada tanda ruptur uretra, maka pemasangan kateternya dari sistostomi ini. Nah, dia dilakukan pembuatan sistostomi di sini. Jadi dibuat saluran dari sini ya, dibuat jalan dengan ini kateter dimasukkan dari suprapubisnya. Nah, itu bagian bawahnya nanti akan dilakukan rekonstruksi, biasanya oleh dokter urologi. Begitu deh. Gimana? Anggra ini jelas? Jelas dok, makasih dok. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya dok. Ya, Vika, silakan.
Mohon maaf dok, yang untuk prosedur fungsi suprapubik itu di buku CSL sama di video itu kan nggak dilakukan ya dok, anestesi Ya, lokalnya. Jadi ya, itu opsional ya dok. Kemudian kalau misalkan OSC itu baiknya bagaimana ya dok? Terima kasih banyak dok. ya. Fungsi suprapubik sebaiknya sih dilakukan ini ya, dilakukan anestesi ya. Apalagi kalau kita mau melakukan pembuatan sistostomi tadi, pembuatan atau pemasangan kateter dari kandung kemih tadi ya. Nah, jadi memang ini kalau di checklistnya dilakukan ya tindakan anestesi ini. Oh iya dok, maksudnya di video dok. Oh, di video ya, kita melakukan sesuai yang di checklist karena nanti waktu ujian nanti yang dipegang oleh pengujinya checklistnya. Jadi kalau kalian tidak melakukan anestesi berarti prosedurnya kurang lengkap ya. Jadi tetap harus dilakukan anestesi lokal pada fungsi suprapubis. Begitu Vika. Baik, terima kasih banyak dok. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, jadi jangan salah, ini bisa menusuk ke usus ya, kalau salah tusuk ya. Bisa menusuk ke uterus juga. Nah, jadi benar-benar harus dipastikan posisinya. Ya, jadi posisinya sekitar 20 sampai 25 derajat. Ya, kalau terlalu jauh kita posisinya misalnya 45 ya, bisa tusuk ke sini ke bowel, ke usus. Nah, jadi dia agak sedikit sempit sudutnya. 20 derajat ternyata ya, 20 derajat. Nah, jadi tangan kita sudah meraba di sini memegang si pisis dan jarumnya ini di atas tangan kita. Nah, seperti ini. Antara 10 sampai 20 derajat. Ya. Nah, waktu kita melakukan sunat juga kayak gitu ya, di atas simpisis ya, kita melakukan blok anestesi. Nah, waktu melakukan sunat ya. Nah, tapi dia ininya sudutnya 0. Jadi tegak lurus benar. Bukan 20. Jadi kita melakukan sunat, itu kita melakukan anestesi blok ya. Nah, itu kita menganestesi nervus dorsalis penis pada anak laki-laki. Nah, kita lakukan penyuntikan dari atas simpisis. Suntiknya tegak lurus, 0 di atas simpisis. Jadi dia akan memberikan efek anestesi pada ini nervus dorsalis penis ya di sini. Nah, ini nervus dorsalis penisnya di sini, daerah sini. Jadi sudutnya 0 kalau kita melakukan anestesi blok. Tapi kalau untuk fungsi itu 10 sampai 20 derajat. Ya. Lebih aman 20. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ini nanti kalian lakukan di ini ya, simulasi ya. Dibuat videonya, dibuatlah model yang kira-kira ini boneka atau apa gitu ya, dibuat modelnya dan dilakukan penusukan ini suprapubis, kemudian pemasangan kateter. Mudah-mudahan keterangannya sudah cukup jelas, tinggal kalian baca ya, checklistnya dihafalkan, kemudian kalian juga menonton video yang sudah dibuat oleh tim CSL untuk lebih jelasnya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf dok, sekali lagi dok. Ya, Vika. Yang anestesi yang suprapubik itu yang 20 derajat itu sama seperti apa namanya? Saat jahit luka atau gimana dok prosedur anestesinya? Itu waktu kita mau melakukan sirkumsisi, ya. Jadi kan kita melakukan sirkumsisi itu pertama kita melakukan blok anestesi kan untuk memblok nervus dorsalis penis. Nah, itu sudutnya bukan 20. Kalau 20 itu nanti kena kandung kemih, bukan kena nervusnya. Tapi sudutnya 0 di sini di atas, tapi dia betul-betul di atas. Ya, di atas ini kita nggak pakai ini, nggak pakai jari sebagai tumpuan lagi. Jadi benar-benar di sini, nah turun di sini dia nanti. Ya, jadi dia tidak kena kandung kemih pada ini, pada blok
nervus pada tindakan sirkumsisi. Di sini dia ininya. Posisi menusuknya. Bukan 20 derajat ya, tapi dia tegak lurus. Nah, setelah itu baru kita lakukan infiltrasi kan, yang menambahkan anestesi pada bagian yang mau kita potong, pada prepsium. Masih ingat nggak, Vika? Iya dok, ingat dok. Ingat ya? Oke. Jadi jangan ini ya, jangan waktu melakukan blok anestesi untuk sirkumsisi jangan 20 derajat. Dia harus tegak lurus. Posisi jarumnya tegak lurus. Ada lagi mau tanya?